Halo teman-teman semua dari Sobat GST. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Prodi TPP. Ini Prodi Pemeliharaan Pesawat. Dan kebetulan dia menerima beasiswa TPS atau scholarship. Dirinya akan berbagi cerita dengan kita tentang pengalaman dia berkuliah, terus tantangan yang dihadapi, impian untuk masa depan di bidang teknologi pesawat. Dia adalah Adimas Bara Alvansa. Boleh sapa-sapa dulu teman-teman, Mas. Mungkin bisa perkenalan lebih lanjut, Mas, tentang dirinya. Boleh, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adimas Bara Alvansa dari program studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Universitas Unas Pembangunan Surakarta. Mas Bara, bisa diceritain gimana sih dapat beasiswa TPS? Apa aja yang dipersiapkan gitu, Mas? Untuk sebenarnya saya beasiswa TPS sendiri itu kan ada kayak macam-macam kan ya. Kalau saya kemarin sih lewat jalur akademik. Akademik, pinter dong, Mas. Ya, alhamdulillah. Tapi selain akademik, kayaknya juga ada beasiswa konten kreator, tahfidz Quran, ya gitu-gitu. Masnya awalnya itu gimana kok bisa tahu ada beasiswa TPS nih di UTP nih? Kalau awal tahunya itu dari Instagram sih, Mas. Instagram. Ya, Instagram muncul di highlight, terus nyoba buat ikut gitu. Daftar. Setelah daftar, kan itu ada ujiannya ya, Mas? Ya. Menurut Mas ujiannya itu susah atau emang ya udah gitu aja gitu? Untuk ujiannya sih ya bilang susah ya enggak, ya udah gitu aja ya enggak gitu. Ini tengah-tengah ya? Tengah-tengah itu. Ya apa aja yang dipersiapin, Mas? Mungkin bisa buat teman-teman. Yang dipersiapin sih ya kayak kalau saya sendiri kayak belajar tentang yang mengenai jurusan ini yang saya ambil mau saya ambil dulu itu gitu. Jadi ya, mungkin Masnya ambilnya berarti TPP, Teknik Pemeliharaan Pesawat ya. Mungkin bisa dijelasin dikit ya, Mas. Teknik Pemeliharaan Pesawat itu seputar apa prodinya atau mata kuliahnya gimana gitu? Untuk Teknik Pemeliharaan Pesawat sih yang pasti judulnya pertama kan pesawat sih. Berarti berkaitan dengan pesawat kan ya. Ya. Terus kalau soal mata kuliah sih sebenarnya ada banyak, tapi yang mulai semester pertama dulu itu kayak ada pengantar kedirgantaraan itu kayak menjelasin awal mulanya pesawat itu diciptakan siapa, gimana gitu. Sampai sedalam itu ya? Iya. Berarti mengenal sejarahnya dulu pesawat gitu ya. Iya. Terus semester berikutnya? Semester berikutnya ya mulai masuk ke kayak pesawat tuh terbang karena apa gitu. Terus sayap fungsinya buat apa gitu ya. Terus pertanyaannya adalah mengapa Mas, panggilannya ya Mas Bara ya? Iya. Mas Bara tertarik untuk memilih prodi TPP? Atau sebelumnya memang dari kecil suka mainan pesawat atau emang background aviasi atau gimana, Mas? Kalau tertarik sih kayak saya kan orangnya agak pengen tahu gitu kan, Mas. Ya, Kepo. Iya, kepo lah. Cuma bukan kepo yang itu gitu. Iya, oke. Ya. Ngerti. Terus walaupun awalnya saya bukan dari dunia dari bidang aviasi, tapi kayak saya tertarik aja, Mas, kok pesawat gitu. Pesawat tuh gimana sih? Kadang mungkin dulu orang terbang pesawat itu karena dibantu jin atau apa itu kan. Terus saya kan mikir logika gitu ya, nggak mungkin gitu. Nah, mungkin pasti ada sebabnya itu kok pesawat itu bisa terbang kenapa. Ya, mungkin kalau saya ikut di gabung di TPP ini jadi mungkin lebih tahu. Alhamdulillah sekarang juga tahu beneran gitu. Ya awalnya karena itu tadi aja sih, Mas, karena kayak penasaran ingin sih. Tahu itu tadi ya tahu tentang dunia aviasi. Iya. Terus pengalamannya gimana, Mas, dalam mata kuliah atau perkuliahan itu gimana?
Untuk mata kuliah sih yang pertama asik sih mas, enak. Terus ya kayak ngejawab apa hal-hal yang saya ingin tahu tadi lah dari awal. Jadi kayak dibawa seneng terus gitu. Seneng ya mas. Soalnya kan yang ada di pikiranku nih, Iya. pesawat tuh sangat rumit dan sulit gitu loh ya. Menurutku. Soalnya di apa namanya yang tempat nyetir pesawat itu kokpit ya. Yes. Kokpit. Itu aja kan ternyata banyak banget tuh. Iya. Itu salah pencet aja kan pasti ada itunya kan. Iya. Apa resikonya. Resiko. Ya. Berarti menurut masnya tuh belajar pesawat itu sangat menyenangkan ya. Mungkin tadi kan udah menceritakan tentang pengalaman berkuliah. Mungkin tantangan terbesarnya mas yang dihadapi selama berkuliah di prodi TPP ini. Tantangan terbesar sih ya nggak saya anggap terbesar banget juga. Kayak manajemen waktu sih mas. Jadi kayak gimana ngatur waktu antara tugas, terus ada project-project gitu yang lain, terus mata kuliah, terus praktek juga gitu. Jadi kayak pintar-pintar ngatur lah. Soalnya di pesawat sendiri kan hubungannya soal waktu ya mas. Gitu ya. Kalau tugasnya tuh biasanya ngapain sih mas? Kalau dari kita ya anak-anak FKIP gitu ya, itu kan tugas paling bikin makalah, presentasi gitu. Yeah. Kalau anak TPP itu gimana? Atau gambar-gambar tentang mesin pesawat atau gimana? Kalau tugas sih sebenarnya macam-macam ya mas. Maksudnya sesuai mata kuliahnya gitu. Ada yang dalam bentuk soal, ada yang bentuk project. Jadi TPP juga implementasikan dari materi gitu. Jadi semua materinya apa kita implementasikan dalam bentuk project gitu. Kalau project terbesar yang Mas Bara pernah ikuti apa Mas? Project kemarin kalau di TPP itu saya bikin skala lebih kecilnya dari wing lah atau sayap pesawat gitu. Oh iya, wing itu sayap ya? Jadi buat sayap mini gitu ya? Sayap mini versi kecilnya lah, skala 1 banding berapa sekian lah. Tapi itu benar-benar spesifikasinya sama kalau yang gede. Nah itu ditentukan dari awal tadi, biasanya ada kayak dari dosennya mintanya ngereferensi kemana gitu. Jadi kayak semirip mungkin lah mas ya. Tapi aku mau nanya nih, ini dari aku sendiri ya. Kan ada beberapa, bukan apa ya namanya, industri pesawat ada banyak. Ada Lion, ada Garuda dan lain-lain. Itu semua tuh itunya sama nggak sih mas? Kayak mesinnya atau turbin sama mesin sama nggak sih? Untuk pesawat kan sebenarnya kebagi dua mas. Ada yang masnya yang mungkin baling-baling sama yang turbin jet itu kan. Nah itu beda sih mas. Beda-beda ya berarti? Beda-beda ya. Kalau yang baling-baling itu biasanya seringnya digunakan yang kayak terbang rendah-rendah gitu saja. Kayak capung gitu capung, ya? Capung ya. Terus tadi tempat menyinggung tentang praktik, ya kan? Ceritain pengalaman praktik laboratorium dan di simulasi pemeliharaan pesawat. Yang di laboratorium sih kemarin di TPP kan alhamdulillah udah ada engine, jadi praktek engine sendiri. Ya gimana caranya ngelepas pasang atau remove install untuk mau diperbaiki gitu. Engine itu kan ada prosedurnya sendiri gitu mas. Jadi nggak cuma nyempot terus masang lagi, enggak. Jadi ada beberapa panduan yang harus diikuti lah. Jadi harus cross check semua dulu, baru dipasang lagi kalau bisa disopot. Kalau kan banyak nih misal kayak di naik pesawat nih. Aku soalnya takut naik pesawat jujur. Itu kan yang aku takutin karena di berita-berita kan tiba-tiba engine-nya mati di atas. Itu kebanyakan apa sih mas? Problemnya itu yang di engine-nya itu apa? Problem sih kalau beda-beda ya? Ya beda-beda sih maksudnya. Problem sih ya kalau dibilang problem sih dari teknisi atau yang kita yang orang maksudnya orang
teknik ya, memperbaiki ya. Sebisa mungkin nggak sampai nggak ada problem lah. Jadi makanya saya tadi di awal bilang prosedurnya di pesawat itu banyak sekali. Kenapa ya? Menghilangkan itu, meminimalisir kejadian yang tidak itu ya Mas. Saya benar-benar takut saya. Bahkan pun kalau pernah sekali naik pesawat tuh pasti tidur. Nggak bisa kalau nggak tidur, pasti takut. Tadi kan Mas Bara sempat jelasin kalau di pesawat itu sangat rumit, terus penuh prosedur dan taktikal juga. Nah, berarti kan harus ada pelatihan atau sertifikasi dalam bidang pemeliharaan pesawat ya Mas? Iya benar Mas. Mungkin bisa dijelasin sertifikasinya gimana? Terutama yang langsung terjun ke pesawat ya, maksudnya langsung ke pesawatnya gitu ya Mas. Itu harus ada sertifikasi dulu dari otoritas terkait. Dari kalau di Indonesia namanya DKPPU, itu ngatur tentang layak udarakan. Jadi pesawat itu layak terbang apa enggak itu diatur itu. Nah itu harus punya lisensi, lisensinya namanya A1A4. A1A4. Ya. Itu bisa didapetin di mana dan bagaimana prosedurnya buat dapat sertifikasi itu Mas? Prosedurnya yang pertama kita menuin jam terbang dulu. Contohnya saya sekolah studi di TPP ini, jadi saya belajar dulu nih dari nol. Terus kalau udah mencukupi jam terbangnya, ya nanti bisa langsung ikut ujian untuk ambil sertifikasi itu. Tapi misal buat teman-teman yang nggak berkuliah, berarti harus mengikuti masa cari jam terbangnya itu dulu ya Mas? Iya. Berarti kalau Mas Bara mau dapat A1A4 tadi, tinggal daftar terus ujian. Karena jam terbangnya udah terpenuhi saat berkuliah di TPP. Berarti membantu banget dong Mas berkuliah di UTP. Ya, sangat membantu sih Mas. Mungkin bisa dijelasin Mas, bagaimana prospek kerja di teknik pemeliharaan pesawat ini ya? Untuk prospek kerja sih kalau melihat dari angkatan kemarin Mas, ada beberapa di antara maskapai, di Lyon sama ada yang di JAS juga ada, Lyon Batam sama kalau di JAS itu di Ngurah Rai di Denpasar Mas. Denpasar Bali ya? Iya. Itu berarti sebagai teknisi pesawat? Iya. Pekerjaan keren banget ya. Teman-teman kan teman-teman di luar sana mungkin pengen keren-kerenan ya, pakai bajunya keren banget soalnya guys. Sumpah keren banget. Ini bajunya berarti dipakai setiap hari saat berkuliah ya? Iya, setiap kuliah. Kalau Selasa pakai WDH dari TPP Mas. Keren, sumpah keren. Mungkin terakhir ya Mas, harapan Mas Bara terhadap industri aviasi setelah lulus nanti? Untuk industri aviasi terutama di Indonesia sih saya harap dapat dikembangkan lagi, terutama dalam penerbangan di domestik sendiri di sini kan. Di Indonesia. Ya semoga lebih, maksudnya setiap maskapai menunjukkan integritasnya sendiri-sendiri gitulah. Jadi mungkin orang yang dari luar negeri sana ngelihat ke sini, oh penerbangan di sini bagus, di sini bagus gitu sih Mas. Oke, mungkin itu tadi teman-teman yang diceritain dari Mas Bara, dari pengalaman dia berkuliah, tantangan terbesar saat berkuliah, terus sertifikasi A1A4 sampai rumitnya pesawat itu bagaimana sudah diceritain semua sama Mas Bara. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dadah.